لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk bisa menjalankan rukun Islam kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Konsisten menyisihkan penghasilan selama bertahun-tahun, sejumlah pedagang keliling dalam waktu dekat akan berangkat ke Tanah Suci. Konsistensi menyisihkan pendapatan, walau hanya sedikit, membuktikan niat baik bisa membantu mewujudkan impian naik haji. Keterbatasan ekonomi tidak jadi penghalang untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Di Rembang, Jawa Tengah, pasangan suami istri penjual pentol keliling akan berangkat haji. Berkat ketekunan menabung, pasangan suami istri Sumarno dan Sukarti akhirnya memetik hikmahnya. Sumarno dan Sukarti setiap hari bekerja sebagai penjual pentol keliling. Mereka jualan mulai pukul 6 pagi sampai 4 sore. Pekerjaan ini sudah mereka lakukan sejak tahun 1997. Dari pekerjaan ini, mereka mampu menabung setiap hari. Pada tahun 2012, keduanya meniatkan diri untuk mendaftar haji. Kini, setelah menunggu hampir 13 tahun, pasangan ini akan berangkat haji pada 17 Mei mendatang. Keduanya tergabung dalam kloter 55 dan direncanakan berangkat pada tanggal 17 Mei. Tahun 2097 niku saya mulai jadi sadian pentol ini. Nah, itu terusan mulai ada perubahan, terusan saya menabung satu harinya 20.000 orang dua. Tidak hanya penjual pentol keliling, seorang perajin tusuk sate asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur akan mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji. Nahrawi, perajin tusuk sate asal Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dalopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini bersyukur bisa segera berangkat haji berkat ketekunannya menabung. Setiap hari, ia rutin menabung mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000 yang disisihkan dari hasil penjualan tusuk sate. Hingga akhirnya, ia bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji sekitar Rp33 juta dan bisa segera berangkat haji. Sejumlah tahapan menjelang keberangkatan telah ia lalui, mulai dari cek kesehatan, manasik haji, suntik vaksin polio, meningitis, dan vaksin influenza. Koper haji juga telah ia terima. Kini ia tengah menata segala keperluan seperti pakaian ihram hingga sejumlah dokumen. Pertama, saya sangat-sangat bersyukur pada Allah. Allah memanggil saya bisa berangkat haji. Karena di dunia ini ada 3 panggilan. Pertama panggilan sholat, kedua panggilan haji, dan ketiga panggilan mati. Alhamdulillah saya bisa memenuhi panggilan Allah, panggilan yang kedua, panggilan berangkat haji. Punya modal uang 5 juta, memberanikan diri, nekat daftar haji yang katanya pendaftarannya itu 25 juta. Yang 20 juta saya angsur selama 2 tahun. Alhamdulillah saya nunggu 13 tahun bisa berangkat tahun ini. Isak tangis bercampur bahagia mewarnai keberangkatan Asma Tanjung, seorang nenek berusia 78 tahun yang dilepas keluarganya untuk bergabung dengan 362 calon haji lainnya yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Medan asal Mandailing Natal. Konsisten menyisihkan penghasilan selama 55 tahun, nenek Asma Tanjung akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Ia mengaku senang bisa pergi haji. Meski sedih harus berangkat ke Tanah Suci seorang diri setelah sang suami meninggal tahun 2009 lalu. Ceritakan seperti apa cara menabungnya, Bu? Ya, kan kita jualan. Ya. Jadi pulang jualan, diambil dulu uang untuk modal jualan besok. Ada sisanya baru disimpan. Artinya sisanya disimpan. Ah, itu. Terus Bu, sekarang udah mau berangkat. Seperti apa perasaan ini? Apalah, senang lah.
Senang Bu ya? Udah berapa lama Bu nabung untuk berangkat ke haji ini Bu? Kira-kira 20 tahun. Udah 20 tahun. Kalau niatan untuk berangkat haji udah? Lebih lama lagi niatkan. Coba Bu diceritakan seperti apa cara menabungnya Bu? Ya kan kita jualan. Ya. Jadi pulang jualan, diambil dulu uang untuk modal jualan besok. Ada sisanya baru disimpan. Artinya sisanya disimpan. Nah itu. Terus Bu sekarang udah mau berangkat, seperti apa perasaannya? Bisa apalah, senang lah. Senang Bu ya? Konsisten menyisihkan penghasilan selama bertahun-tahun, walau hanya sedikit, membuktikan niat baik bisa membantu mewujudkan impian naik haji. Tim Liputan Kompas TV. Berbagai persiapan dilakukan untuk memberangkatkan para calon jemaah haji, mulai dari kedatangan jemaah ke asrama hingga jelang keberangkatan. Hari ini ada 2 kloter yang akan diberangkatkan dan 2 kloter lain masuk ke asrama haji Pondok Gede. Setidaknya sekitar 20.000 calon haji akan diberangkatkan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Pagi ini sudah ada 5.000 calon haji telah terbang, 1.000 diantaranya merupakan lansia. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya hari ini dijadwalkan memberangkatkan 5 kloter jemaah haji. 5 kloter diantaranya kloter 16-17 berasal dari kota Surabaya, kloter 18 dan 19 berasal dari Kabupaten Jombang, dan kloter terakhir yakni kloter 20 berasal dari Kabupaten Sidoarjo. Kloter 16 hingga 19 telah diberangkatkan dari asrama haji embarkasi Surabaya ke Bandara Juanda mulai Rabu pagi tadi. Sementara kloter 20 Sidoarjo rencananya diberangkatkan pada Rabu sore nanti. 5 kloter yang diberangkatkan hari ini masing-masing berjumlah 376 calon haji dan 4 petugas kloter. Sehingga total setiap kloter berjumlah 380 calon haji. Lalu kita pantau bagaimana pemberangkatan calon haji dari embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Kika Madona, beserta juru kamera Misbahul Munir dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kika, untuk saat ini seperti apa pemberangkatan dari 5 kloter yang direncanakan hari ini dan seperti apa juga persiapannya? Ya, Juna dan juga saudara, jadi ada total 5 kloter yang hari ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya. Di antaranya ini adalah dari kloter 16 dan juga 17 ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Lalu kemudian untuk kloter 18 ini berasal dan kloter 18 dan juga kloter 19 berasal dari Jombang, serta untuk kloter 20 ini berasal dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk pemberangkatan para calon haji ini sudah dimulai sejak pagi hari tadi, yang mana dimulai dari kloter 16, yang mana untuk keberangkatan dari kloter 16, kloter haji nomor 16 ini akan dijadwalkan untuk pesawat yaitu pada pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara yang jadwal terdekat atau kurang lebih sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia bagian Barat ini adalah keberangkatan dari kloter haji 17 asal dari Surabaya, Jawa Timur. Masing-masing dari kloter haji ini berjumlah 376 orang, yang mana untuk keberangkatan dari kloter haji yang sudah dilakukan sejak pagi tadi ini dijadwalkan masih akan terus berlangsung sampai dengan malam hari nanti, atau kloter terakhir pada hari ini yaitu kloter 20 asal Sidoarjo dengan jumlah 376 calon haji dan dijadwalkan akan berangkat pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat atau pada dini hari nanti. Itu adalah kloter 5 kloter yang dijadwalkan untuk kemudian berangkat ke Tanah Suci pada hari ini dari embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya. Embarkasi haji saat ini juga sedang bersiap untuk menerima kedatangan 2 kloter haji berikutnya yang juga kemudian dijadwalkan akan tiba atau datang pada hari ini. 2 kloter tersebut diantaranya ini adalah dari Gresik dan juga Kabupaten Sidoarjo yang tergabung dari kloter 21 sampai dengan kloter 22. Sehingga kalau 2 kloter haji ini yang juga kemudian dijadwalkan akan tiba pada siang hari nanti, total jumlah calon haji yang akan tiba yaitu sebanyak 752 orang calon haji berasal dari Gresik dan juga Sidoarjo, Jawa Timur, yang mana pemberangkatannya untuk 2 kloter yang juga kemudian tiba pada hari ini dijadwalkan akan berangkat mulai besok atau pada hari Kamis besok. Dari keberangkatan calon haji yang sudah dilakukan sejak tanggal 1 Mei lalu sampai dengan saat ini, total jumlah
untuk kloter haji yang sudah diberangkatkan ini sebanyak lebih dari 20% dari total keseluruhan kloter haji, yang mana untuk wilayah Jawa Timur, Bali dan juga Nusa Tenggara yaitu sebanyak 97 kloter haji, yang mana pemberangkatan ini masih akan terus dilakukan sampai dengan pada tanggal 30 Mei mendatang. Demikian Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Kika Madona dan Misbahul Munir dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Setelah jeda saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memanggil anggota Komisi 10 DPR Ahmad Dhani terkait pernyataan diskriminatif dan seksis soal naturalisasi hingga dugaan penghinaan marga. Paralon bekas yang biasa menjadi sampah bahan bangunan bisa disulap menjadi alat musik yang bernada. Tidak sekedar menghasilkan suara, jenis musik ini juga mengasah kreativitas anak-anak.